Pengertian supervisi PAUD. Secara etimologi, supervisi berasal dari kata super dan vision, yang masing-masing kata itu berasal dari kata atas dan penglihatan. Jadi secara etimologi, supervisi adalah penglihatan dari atas. Yang pengertian semacam ini sebuah arti kiasan yang menggambarkan suatu posisi yang berkedudukan lebih tinggi daripada yang dilihatnya. Supervisi secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan untuk memberi bantuan dan perbaikan. Supervisi dilakukan dalam bentuk pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Dan menurut beberapa ahli, yakni McNerney dalam buku Education Supervision mengartikan supervisi sebagai prosedur memberi arah serta mengadakan penilaian secara kritis terhadap pengajaran. Sedangkan dalam Dictionary of Education, Carter V. Good memberikan batasan supervisi pendidikan sebagai supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam upaya memimpin guru-guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir seleksi, pertumbuhan jabatan, pengembangan guru, dan memperbaiki tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, metode, dan evaluasi pengajaran. Jadi, supervisi merupakan serangkaian usaha pemberian bantuan kepada guru dalam bentuk layanan profesional yang diberikan kepada supervisor atau bisa disebut sebagai pengawas sekolah, kepala sekolah, dan pembina lainnya guna meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar. Mengenai fungsi dari supervisi pendidikan. Supervisi ini bertujuan untuk membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, supervisi juga memantau kebutuhan siswanya. Di sini ada 3 fungsi dari supervisi, yaitu yang pertama sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan, sedangkan yang kedua sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan, sedangkan yang ketiga sebagai kegiatan memimpin dan membimbing. Sedangkan secara umum sendiri fungsi dari supervisi pendidikan yaitu yang pertama sebagai penelitian. Proses dari penelitian ini meliputi dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu perumusan masalah, kemudian yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pengolahan data, dan yang terakhir konklusi hasil penelitian. Kemudian yang kedua, fungsi dari supervisi pendidikan secara umum ini yaitu penilaian. Fungsi supervisi dalam hal ini adalah mengevaluasi semua aspek-aspek positif dan negatif guna menemukan hambatan-hambatan dan mengembangkan kemajuan yang telah ada. Kemudian yang ketiga, perbaikan. Supervisi dalam hal ini mengawasi keadaan umum dan situasi dalam pendidikan. Jika belum baik, maka akan diperbaiki dan akan diperbaiki lebih baik lagi. Kemudian yang keempat yaitu peningkatan. Pada di sini peningkatan ini supervisor meningkatkan segala sesuatu yang telah baik menjadi lebih maju lagi. Menurut ahli juga ada beberapa 8 fungsi, yaitu menurut Swieringen ada 8 fungsi supervisi pendidikan, yaitu yang pertama mengkoordinasi semua usaha sekolah, sedangkan yang kedua memperlengkap kepemimpinan sekolah, yang ketiga memperluas pengalaman guru-guru. Fungsi supervisi pendidikan adalah memberi pengalaman-pengalaman baru kepada para guru, anggota-anggota staf, sehingga mereka semakin bertambah pengalaman dalam hal mengajar maupun administrasi sekolah. Kemudian yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, yaitu menstimulir segala daya kreasi baik bagi anak-anak atau orang yang dipimpinnya dan bagi diri sendiri. Kemudian yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian secara terus-menerus. Kemudian yang keenam, menganalisis situasi belajar. Dan yang ketujuh, memperlengkap setiap para guru dengan pengetahuan yang baru dan keterampilan baru. Setiap guru memiliki potensi dan dorongan untuk berkembang. Sebagian besar potensi-potensi tersebut tidak berkembang. Maka dari itu, supervisi berfungsi sebagai dorongan untuk membantu guru dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam hal mengajar. Kemudian yang kedelapan, memadukan, menyelaraskan tujuan-tujuan pendidikan dan bentuk kemampuan-kemampuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama ada prinsip ilmiah yang mengandung arti bahwa kegiatan supervisi itu dilakukan dengan mengambil data yang objektif. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan supervisi itu dilakukan secara terencana dan sistematis. Kemudian yang ketiga itu kegiatan supervisi dilakukan dengan media rekam seperti halnya perekam suara
atau audio. Kemudian seperti pengambilan video. Kemudian yang kedua adalah prinsip demokratis, di mana prinsip demokratis ini lebih mengutamakan keharmonisan dan juga kehangatan dari supervisor dan juga pengajar. Kemudian yang ketiga itu adalah prinsip kerjasama, kemudian prinsip konstruktif dan kreatif. Di samping hal itu juga perlu dipertimbangkan oleh pengajar, seperti pelaksanaan pembelajaran yang humoris atau pelaksanaan pembelajaran itu yang bersifat kekeluargaan, kemudian terpadu untuk materi atau program yang dilaksanakan seperti itu, serta berkesinambungan dengan materi yang diterapkan seperti itu. Ruang lingkup supervisi. Implementasi di lapangan, hal yang dilakukan oleh supervisor dalam rangka perbaikan situasi belajar untuk menciptakan kualitas belajar yang baik. Maka, yang termasuk bidang garapan atau ruang lingkup supervisi sebagai berikut. Yang pertama, memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, mendesain dan mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan kualitas belajar. Yang keempat, menggairahkan aktivitas humanis. Dan yang kelima, melaksanakan fungsi-fungsi administrasi.